langsung aja kalau bisa. Ibu dalam pertanyaan sekali. Kenapa? Kayaknya hati-hati betul. Oke, terkadang. Oh, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya yang insya Allah penuh berkah buat kami semua dan bermanfaat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilhafa. Saya salah satu siswi sekolah Indonesia Mekah. Dan di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa wanita baik untuk Islam? Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan untuk mendapatkan suami yang soleh dan baik bagi kita sebagai perempuan? Mungkin di sini ada beberapa yang belum nikah ataupun yang ingin memiliki suami, walaupun itu belum waktu saya, tapi kita apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi apa? Siapa wanita baik menurut Islam? Wanita yang terbaik menurut Islam. Ya. Ini dari mahasiswi ya. Iya. Wanita yang terbaik, Ummul Mukminin, sebagai contoh tentunya dari istri-istri Rasulullah luar biasa. Pertama, wanita yang terbaik adalah orang pertama yang beriman dan bertakwa kepada Allah pastinya. Makanya dalam agama menyatakan bahwa kalaupun Anda mencari jodoh, itu pertama memang li jamaliha, kemudian 5 lihat dari cantik, memang itu menjadi indikasi. Kaya menjadi indikasi, nasab menjadi indikasi. Tapi yang terakhir, fathlan biladidin, kalau bisa seagama, karena agama ini yang bisa mempersatukan cinta. Kalau cuma harta, kalau cuma cantik, itu ada batasnya. Kecantikan hanya berapa tahun, harta tidak bisa dipertahankan. Tapi kalau cinta dan agama itu selamanya menjadi cinta warahmah fid dunya wal akhirah. Maka wanita yang terbaik adalah wanita yang taat kepada Allah, yang kedua kemudian taat kepada Rasulnya, yang ketiga yang mampu menjaga dirinya dari maksiat-maksiat. Al-hafizat, kalau tidak Al-Quran itu jangan begitu. Jadi yang mampu menjaga dirinya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana perempuan itu untuk mencari suami yang baik? Tentu ibu, kalau persoalan ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Saya gimana Kiai menghadapi laki-laki kalau saya masih muda? Gini, makanya Nabi menyatakan hadisnya itu man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau sekiranya kamu itu sudah mampu untuk kawin saja. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sebenarnya perkawinan itu bisa merendahkan pandangan, wa ahsanul faraj, dan bisa menjaga kita dari keselamatan fitnah dunia itu. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu pernah ditanya, man miskin ya Rasulullah? Siapa orang yang paling miskin hidup itu ya Rasulullah? Siapa orang yang paling miskin? Siapa orang laki-laki yang paling miskin? Nabi itu menjawab, miskin, rajulun laisa lahu imra'atun. Laki-laki yang paling miskin, 3 kali sampai Nabi. Miskin. Itu litaukin, pengokohan kata. Siapa laki-laki yang paling miskin? Rajulun laisa lahu imra'atun, ialah laki-laki yang tidak punya istri, dialah laki-laki yang paling miskin. Walaupun dia punya JMC, tapi tidak punya istri, dulu JMC dia benar. Begitu juga Nabi menyatakan miskinah, imra'atun laisa lahu rajulun. Miskin juga perempuan, miskin. Siapa perempuan yang paling miskin? Imra'atun laysat laha rajulun, perempuan yang tidak punya suami, dia paling miskin. Kenapa? Karena suami pelindung diri, suami yang bisa mengantarkan kamu untuk menuju surga Allah, suami yang bisa melindungi dalam kehidupan kamu, menaungi, menjadi curhatnya kamu dalam hidup adalah laki-laki. Makanya cari laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab. Tentu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cari yang beriman, jangan cuma cari kaya. Kalau cari kaya bisa menjadi hatamnya saja, menjadi apa ya? Tidak semua orang kaya itu terkadang dermawan kepada istrinya. Tidak. Paham toh, tidak
Kadang-kadang beli soal kita cerai begini. Artinya apa? Cari orang yang soleh itu artinya apa soleh? Al-qaim bi hukukillah wa hukuk ibadihi, istiqomah melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah. Sebisa mungkin suamimu adalah orang yang ngerti agama. Ketika dia membentak kamu, dia berarti melanggar agama. Ma'akraman nisa'ila karim, tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Itu hanya orang yang tahu syariat. Memuliakan istri, sadar kalau istri bukan hanya titipan mertua, tapi hakikatnya adalah amanah, titipan Allah Subhanahu. Mukul istri itu dosa. Wala tadrib wujuha, memukul wajah bukan hanya dosa tapi kekerasan dalam rumah tangga. Makanya orang yang sadar betul istri itu amanah Allah tidak mungkin mukul-mukulan gitu. Kalau dia sadar bahwa istri itu adalah amanah titipan Allah, mesti dia dermawan. Kenapa? Sayang istri berarti sayang kepada amanah yang diberikan Allah. Mesti sayang. Diajaklah dia malam-malam sholat. Ayo dek bangun dek, ayo sholat. Diinginkan, ayo sholat. Ayo bangun. Dipeluk oleh suami, ayo bangun dek. Dunia akhirat masih ada agama. Akhirnya perlu juga istrinya. Kak, aku bangga pada suami kamu. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku, tapi kamu laki-laki yang membawa aku menuju surga Allah. Diseret-seret ke jedingnya, dipeluk, merewole silahkan. Katanya mau sholat enggak deh, ini nutup waktu jadi. Dan akhirnya takbirnya biasanya kegerungan semalam. Biasa namun tak kumpul sama sekali, takbirnya tegas. Allahu Akbar. Siapa tolong Semi'na biman. Kok begitu deh? Ya, tolongan aja mereka. Ya, gitu caranya. Jadi cari suami-suami yang ngerti agama sehingga apapun yang mereka lakukan tidak hanya sekedar emosi, tapi dia paham agama. Menyadari bahwa istri itu adalah amanah dari Allah. Cari yang ngerti agama. Jangan cuma sekedar cari yang kaya, yang hebat, yang tampan. Belum tentu tampan itu tampan hatinya. Nah itu agamanya yang kuat. Kalau agamanya kuat, insya Allah akan membahagiakan dirimu dalam hidupmu. Ada lagi apa? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza. Saya sebagai salah satu siswi Sekolah Indonesia juga. Di mana ini? Siswi di mana? Di mana itu? Indonesia Mekah. Oh gitu. Izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Islam tentang perempuan secara umum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Islam tentang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima fadlallah. Jadi kalau perempuan itu secara agama tidak hanya sekedar apa yang telah dilakukan oleh keseharian kita. Dalam keseharian kita terkadang perempuan itu selalu ada di bawah laki-laki, selalu menjadi pendamping laki-laki. Maka dalam kesempatan ini perlu generalisasi itu sebenarnya dari dulu sudah pernah dibahas di kampus-kampus itu. Apa boleh kiai perempuan itu menjadi pimpinan atau sama dengan laki-laki? Emansipasi wanita itu. Apa kekuatan perempuan itu sama dengan laki-laki? Memang sejak Qudratullah itu memang sudah berbeda sejak awal. Laki-laki sebagai suami, kemudian perempuan itu memang sebagai istri. Dalam urusan keluarga ya, tanggung jawabnya juga berbeda. Kalau laki-laki itu pertama ayat amah idza ta'ima wa ayyasuha idza kasa. Kewajiban laki-laki kalau kawin itu yang memberikan nafkah, tanggung jawab nafkah, memberikan makan, aksesoris perhiasan, itu tanggung jawab laki-laki. Jaminan kesehatan, tanggung jawab laki-laki. Perempuan itu cuma satu dalam agama. Apa tanggung jawabnya kiai? Pelayanan terhadap suami. Itu toh. Jadi kalau misalnya ada suami-suami yang itu nggak banyak uang, istrinya banyak uang, yang wajib tetap adalah laki-laki. Jangan pinjam sama istri. Jadi kewajiban laki-laki memang jauh lebih besar secara agama dalam keluarga. Tapi dalam urusan sosial itu sama ya. Dalam urusan sosial ya, ketika kemudian bergaul, misalnya kalau laki-laki
itu bisa kapan saja, kemana saja, tidak terjadi fitnah. Kalau perempuan kan fitnah. Kalau perempuan itu malam-malam bisa pergi kemana saja, bukan pemberani, malah pikiran orang itu cenderung tidak sama. Majik banget, bini lemah sekalian ketemu. Secara pikiran manusia itu sudah kecenderungannya berbeda. Entah kalau di Mekah, tapi kalau di Indonesia, apabila dia bini perempuan malam-malam jalan kemana, karena dia berani, bukan lagi berani di pandangan orang laki-laki itu. Mana kemudian dia dianggap orang-orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Itu bedanya. Jadi kalau secara umum dalam urusan pendidikan sama itu. Dalam urusan pendidikan alim harus sama-sama alim, sama-sama laki-laki. Kalau perempuan dalam urusan pendidikan minal laki dan laki. Sejak kita lahir sampai meninggal sama kesempatan untuk mendapatkan ilmu bagi perempuan itu sama. Dalam urusan bekerja itu yang berbeda. Kalau urusan bekerja, kenapa? Karena memang secara agama berbeda. Miswahat menurut saya tingkah orang tua saja itu laki-laki memang lebih besar dapatnya daripada perempuan. Kenapa agama mengatur begitu? Karena kalau sampai perempuan itu mendapatkan harta dari suami yang kamu miliki, sedangkan laki-laki banyak memberikan nafkah, maka dia lebih besar untuk memberikan belanja. Secara agama memang sudah diatur begitu, sehingga kemudian sambian enggak usah terlalu susah-susah. Bagaimana saya hidup dalam kehidupan ini? Berdoalah hari ini, mudah-mudahan sampai memperbanyak mendapatkan suami yang bertanggung jawab, hebat, kaya, dan hebat, selesai. Karena perempuan apa kata suaminya? Oh, kalau gitu nggak bisa ngatur, nggak bisa ini. Kalaupun perempuan itu alim, jangan sampai menjadi imam dari suaminya. Nggak sah. Suaminya nggak begitu benar. Istrinya yang tahu. Dia jadi imam dia, nggak sah. Allahu Akbar perempuan, suaminya digerakkan, tetap nggak sah. Imam menjadi imam, istri tidak bisa. Imam sholat masih saya lah ya. Tapi kalau dalam persoalan pekerjaan monggo, hitung-hitungan. Oh suaminya memang lebih bodoh dari istrinya begitu. Sampai saya terus kan, masa 5 kali 5 sampai 35 itu ya. Istrinya jadi piaranya yang megang uangnya boleh. Tapi kalau dalam persoalan agama menjadi imam tidak bisa. Membuat imam oleh bini, makmunya laki-laki cenderung tak khusyuk. Ketika makmunya sujud, si laki tak sujud. Itu alasannya. Ya, barangkali ada lagi yang ditanyakan. Jadi untuk urusan agama, begitulah. Urusan keluarga, memang statusnya perempuan menjadi istri. Satu lagi, Bunda Risma. Bunda Risma. Ini coba gimana cara pegang mic-nya Bunda Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Risma yang dikenal di Kota Mekah, Risma Catering Mekah. Gitu. Yang pegang catering itu. Iya, betul. Yang pegang catering. Dan sebelumnya Kiai tadi kan saya perkenalkan buat teman-teman semuanya. Kalau saya itu kelahiran dari Pontianak Kiai. Ya, betul. Dan di Bondowoso itu di kota dari mantan suami saya, dan saya diberi 3 seorang anak di sana, dan beliau ini menantu saya yang masih tinggal di sana 2 orang adik. Ya. Oh, jadi anak ibu ada di Bondowoso. Ada di Bondowoso dan di Kamanan, Jambi Sari. Betul. Jambi Sari. Dan sekarang saya menikah di Madura, Kiai, di Pamekasan. Ya. Dan yang ingin saya tanyakan, Kiai, tentang pandangan bagaimana tentang pandangan Islam untuk wanita karir. Hanya itu, Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Plus, bisa terjadi. Dalam agama yang saya tahu Ibu ya, bahwa kalau perempuan itu selamanya dalam urusan bekerja memang harus minta izin kepada suami.
ketika kemudian diizinkan oleh suami, apa saja yang mau dikerjakan yang tidak ada izin dari suami itu boleh. Jangankan pada persoalan pekerjaan itu, puasa, tapi puasa sunnah itu harus izin. Istri itu mau puasa saja, ini kan persoalan agama, mau puasa harus minta izin, puasa Senin Kamis mesti minta izin. Kenapa? Karena pelayanan suami terhadap istri jauh lebih penting bagi istri kepada suami. Wajib hukumnya melayani suami. Makanya kalau istri saya selalu awas izin kalau mau puasa. Jangan-jangan kalau kamu puasa di hari Senin atau Kamis, saya itu betul-betul bergaya untuk mengumpuli kamu. Makanya kamu izin. Kak, saya besok puasa boleh nggak? Hari ini. Jangan-jangan sudah berapa hari ini saya nggak lihat. Ya jangan puasa. Itu persoalan agama. Tapi kalau persoalan karir, ibu jauh lebih bagus kalau kemudian itu izin dan mendapatkan restu dari seorang suami. Mas, aku kerja ini, mas kerja ini, mas. Oh iya deh, saya bantu. Bagus, boleh. Selama itu kemudian tidak ada pelanggaran terhadap ajaran agama Allah. Apalagi kemudian menjadi wanita karir catering begitu, ya boleh-boleh saja. Apalagi kemudian hasilnya besar. Kalau saya sebagai suami, saya mesti mau. Kenapa? Repot sendiri lah kalau nggak jawab dari deg-degan kalau. Jadi yang penting suaminya mengizinkan dan itu boleh. Ya. Jadi guru, jadi dokter apa gitu. Soalnya kadang ada suami yang cemburu. Jangan deh, saya kok nggak senang sih lihat kamu pegang tangannya orang itu. Yang namanya dokter kan mesti pakai pegang itu, ada deteksi itu. Ketika mau suntik kan mesti bokong. Masa kalau sakit kepala disuntik kepalanya kan mesti dibuka gitu. Itu saya cemburu deh, nggak bisa ya apa ini gitu. Ya kalau sampai cemburu mas, kalau saya disuntik bokongnya sampai saja yang suntik bisa bahaya mas. Contoh, ada seorang istri juga cemburu sama suaminya karena lilit ikhlas itu halal. Ini kanker payudara ini. Maka yang kemudian harus diperiksa ya payudaranya. Masa mau dibor dari bok? Kan tidak mungkin. Ya mungkin dipegang-pegang masalah kanker ini. Kalau lilit boleh, untuk berobat boleh. Ala qadri hajatihi, atas kadar kebutuhannya tapi. Kalau suntik itu kecil, tentu yang dibuka sedikit, bukan kemudian sekam di buka. Itu dokternya yang kurang dari itu berarti gitu. Nah, itu yang penting kemudian dilembut. Biasanya ibu, yang dimaksud kufu dalam agama itu kan begitu, sepadan. Terkadang kiai itu dapat dibunyai, itu sepadan, kufu namanya. Dokter terkadang dapat sesama dokter, gitu. Walaupun ini tidak ada aturan dalam agama itu, tapi kebanyakan kalau saya lihat di Indonesia itu terkadang kalau guru dapat guru gitu. Kenapa? Karena komunitas dia belajar, ketemunya di situ gitu loh. Tapi ada saja guru dapat dokter, tentara dapat anak kiai, tidak ada masalah gitu. Cuma habitatnya berbeda, cara mengadaptasikan diri itu agak lama gitu. Contoh, anaknya kiai dapat orang-orang biasa. Yang namanya anaknya kiai kan mesti disuruh di pesantren ngimami, tahlil, baca khutbah. Kalau orang yang guru olahraga tidak pernah ngimami, disuruh ngimami, dia pura-pura sakit terus. Kenapa? Karena dia bukan alamnya. Tahlil saja nggak hafal, kau melamar anaknya kiai, suruh dia baca khutbah sakit perut, suruh mimpin juga tahlil dia nggak bisa. Kenapa? Dia kurang siap. Tapi walaupun anak petani, dia alim, pantas untuk menjadi mantu kiai. Kenapa? Karena dia siap untuk memimpin tahlil, baca yasin, hafid dia, ceramah dia bisa, ya sudah. Hanya persoalan itu saja. Jadi kalau kita mau kawin dengan anaknya TNI, mungkin sedikit kita bagaimana cara mendapatkannya. Walaupun dalam agama biasanya wanita karir itu dapat juga dengan laki-laki yang karirnya sama, walaupun tidak semuanya sama. Tapi repot. Walaupun laki-laki yang cateringnya sama dengan Islam itu, ya minta izin saja. Kalau diizinkan, alhamdulillah, izinkan. Itu boleh tentang ini. Ada lagi yang terakhir. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Saya minta sholawat terakhir bersama saya agar apa yang kita hajatkan bersama dikabul oleh Allah. Aku muslimat Mekah semuanya, mudah-mudahan terus punya program-program yang bisa membesarkan masyarakat Indonesia yang bergabung di APU ini, termasuk muslimat Mekah
menjadi kebanggaan bagi kami yang ada di Indonesia. Dan doakan saja, barangkali nanti kalau Bapak sudah PJ, ini akan banyak pilihan-pilihan untuk menjadi pengurus NU yang ada di Mekah. Kayaknya abang kita ini, Sabrodi ini akan menjadi kandidat ketua NU yang ada di Kota Mekah. Mudah-mudahan nanti akan menjadi perwakilan di Indonesia yang ada di Mekah ini. Mari kita hajatkan bersama salawat